Panggung politik yang secara luar biasa diberikan oleh Prabowo Subianto kepada Joko Widodo pada waktu perhelatan 17 tahun Partai Gerindra membuat banyak pihak merasa bahwa kemesraan di antara Prabowo dan Jokowi semakin erat dan semakin luar biasa. Kemesraan di antara kedua tokoh ini memperlihatkan apresiasi yang sangat mendalam, tetapi di sisi lain ada juga pandangan yang kritis bahwa kemesraan di antara kedua tokoh ini membunyikan alarm tanda bahaya. Bahaya dari apa yang disebut oleh Friedrich Nietzsche itu sebagai kegilaan kekuasaan. Namun, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa mengapa Jokowi itu penting bagi Prabowo Subianto ketika hari ini ia menjadi presiden ke-8 dan sedang melakukan banyak tugas kenegaraan untuk menghantar Indonesia menuju Indonesia emas. Saya ingin mengatakan bahwa Prabowo Subianto memandang Jokowi adalah modal sosialnya. Berarti Jokowi adalah modal sosial Prabowo Subianto. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, konsep modal sosial itu antara lain memiliki beberapa nilai keutamaan. Yang pertama adalah jejaring sosial. Jadi, seseorang yang punya modal sosial yang baik, itu dikatakan orang itu harus mempunyai jejaring sosial. Jejaring sosial adalah penerimaan terhadap kehadiran seseorang yang di mata publik luas, orang tersebut dianggap sebagai teladan dalam banyak hal. Dalam konteks ini, Jokowi adalah tokoh yang memiliki modal sosial yang luar biasa. Ia seringkali menjadi rujukan, dan itu dibuktikan antara lain tanpa ada settingan. Kediaman Jokowi dan Jokowi sendiri selalu menjadi incaran untuk didatangi banyak orang. Dan orang-orang datang untuk sekadar mencari tahu di mana rumah Jokowi dan bahkan berharap Jokowi dapat meladeni mereka untuk melakukan swafoto. Teman-teman, poin yang kedua ketika kita bicara tentang modal sosial adalah komunikasi. Komunikasi Jokowi juga sangat menonjol. Paling tidak, Jokowi itu mewakili gestur masyarakat akar rumput yang berada di bawah. Jokowi bukan bagian dari kelompok elit yang kita sering katakan ia berada di kategori masyarakat yang punya kemapanan dalam segala sesuatu. Tidak. Jokowi bukan representasi dari masyarakat yang memang sudah disebut sebagai kelompok orang-orang yang mapan dalam segala sesuatu. Ia bukan pemilik partai politik, ia juga bukan orang yang dilahirkan dari keluarga yang sudah mapan dalam segala sesuatu. Jokowi meniti karir politiknya dari nol, dan justru itu yang membuat orang merasa bahwa pengalaman hidup Jokowi itu menjadi modal sosial, bahwa itulah kekuatan komunikasi Jokowi, bahwa Jokowi itu mewakili banyak orang, dan semua orang merasa bahwa pengalaman hidup Jokowi itu kekuatan komunikasi Jokowi, sehingga Jokowi tanpa harus banyak berkata-kata, dirinya sudah mewakili komunikasi yang sangat efektif dan membuat dirinya dekat dengan semua kelompok, khususnya masyarakat kelas bawah. Dalam konteks itu, teman-teman, rupanya Prabowo Subianto sangat kuat membaca mengapa ia harus secara sadar memperhitungkan keberadaan Joko Widodo. Joko Widodo, saya katakan di awal tadi, adalah modal sosial bagi Prabowo Subianto. Mengapa demikian? Karena pastilah Prabowo Subianto sudah sangat
perhitungkan dengan baik bahwa Jokowi punya jejaring yang sangat mendalam dan luas di masyarakat akar rumput. Jokowi juga bagian dari masyarakat kebanyakan yang mengerjakan komunikasi tidak dengan kata-kata atau retorika belaka, tetapi ia menampilkan pengalaman hidupnya itu mewakili banyak orang, sehingga nilai jejaring dan komunikasi sosial itulah kekuatan Jokowi. Karena itu Prabowo Subianto benar-benar menghitung baik bahwa ketika ia terus bermesraan dengan Jokowi, maka target-target politik yang diharapkan dipunyai oleh seorang Prabowo Subianto itu dapat meraih kesuksesan karena ia berada bersama dalam gerakan Jokowi sebagai gerakan yang hari ini pasca Jokowi purna tugas, maka Jokowi memainkan gerakan sosial, kebudayaan, bahkan gerakan politik yang turut mengisi ruang-ruang kosong yang tidak bisa negara hadir di dalamnya, tetapi Jokowi hadir di dalamnya. Itulah kekuatan dan sekaligus efektivitas mengapa seorang Jokowi itu menjadi modal sosial bagi Prabowo Subianto. Karena itu jangan heran kemesraan di antara Prabowo dan Jokowi itu semakin menjadi-jadi hari ini. Bahkan Prabowo Subianto secara sadar memberikan panggung politik bagi Jokowi dalam perayaan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Semuanya itu tidak bisa dilepaskan dari hitung-hitung kalkulasi politik seorang Prabowo Subianto yang sangat cerdas, bahwa ia harus dekat dan terus mempertimbangkan Jokowi, karena Jokowi hari ini adalah realitas sosial, kebudayaan, politik yang akan membuat dirinya meraih kesuksesan hari ini dan ke depan. Apalagi Partai Gerindra sudah menugaskan kembali untuk Prabowo Subianto maju dalam kontestasi pemilihan presiden 2029 mendatang. Ini tidak bisa tidak membutuhkan kekuatan penopang dan amunisi-amunisi untuk membuat roda mesin Partai Gerindra itu selalu panas, karena mereka akan berhadapan dengan kekuatan politik yang tidak main-main. Misalnya Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sampai hari ini masih berada di luar pemerintahan. Karena itu Prabowo Subianto berharap bahwa dengan ia mempertimbangkan Jokowi sebagai modal sosialnya, maka Jokowi dapat turut mensukseskan apa yang ingin dicapai oleh Prabowo Subianto, paling tidak di masa pemerintahannya di periode pertama, dan harapan yang besar dari dia dan Partai Gerindra untuk juga sukses di periode kedua pada 2029 mendatang. Bagaimana hal ini dapat kita amati sebagai kenyataan yang ada, maka salah satu kekuatan Prabowo Subianto hari ini adalah dengan menempatkan Jokowi sebagai modal sosial dirinya untuk meraih kesuksesan hari ini, bahkan mungkin pada kontestasi 2029 mendatang.